Bagus. Beliau profesional, karirnya cukup untuk tahu masalah segala segi pertahanan. Dan ini adalah alma mater saya, sehingga saya datang. Alasan datang ada alasan khusus nggak Pak? Hah? Ada alasan khusus datang? Saya alumni sini kan? Alumni sini ya? Sebelumnya sudah pernah berkomunikasi dengan Menhan baru? Oh, sudah sering. Jadi yang khusus sekarang enggak. Tapi sudah sering, udah kenal lama dengan Pak. Pak Mahfud juga minta pasangan sebelah apa ya Pak? Pasangan Mahfud sama Ganjar nggak datang kemarin Pak? Itu kan rame di medsos. Enggak, saya sudah mau datang tapi terus saya masih sakit. Pak, harapannya buat pertama untuk Pak Syafri apa ya Pak? Pertamanya untuk Pak Syafri di pemenangan. Wah, Pak Syafri udah lebih tahu kan, sudah disusun oleh tim ya. Tim pemerintahan Pak Prabowo. Aja banyak lah. Berarti sosok Pak Syafri itu sosok yang tepat ya untuk melanjutkan Pak Prabowo di pemerintahan? Iyalah, pastilah dipilih oleh presiden itu pasti memenuhi syarat minimal yang dibutuhkan. Untuk kedepannya hubungan sipil militer menurut Pak Mahfud baiknya seperti apa sih Pak? Menurut saya sipil militer ya tidak perlu dipertentangkan karena itu ada fungsi masing-masing. Militer punya fungsi sendiri untuk pertahanan, keutuhan ideologi negara kita, sedangkan sipil itu juga sama tetapi dari sudut-sudut yang lain. Pak Mahfud, kekhawatiran soal fungsi di masyarakat itu perlu dikhawatirkan nggak fungsi TNI saat ini dan ke depan? Kalau saya sih tidak pernah berpikir itu ya, sebelum belum melihat gambaran daruratnya itu. Tapi kan sudah ada Pak bahwa ajudan prajurit TNI aktif yang sekarang dijadikan menempati jabatan sipil sebagai sekretaris kabinet. Oh, sejak dulu banyak. Kan ada beberapa di undang-undang tuh memang dibolehkan ya. Tapi untuk Seskap tidak ada Pak, untuk undang-undang TNI. Ya mungkin baru pertama ya. Ya tahu nanti kan ada. Itu biarkan bekerja dulu menurut saya. Saya kira Pak Prabowo mampu menghandle ini dengan baik. Soal postingan Instagram. Pak, soal postingan Instagram Pak, yang Pak Yandri Pak, gimana Pak? Apa itu? Yang kritikan Pak Mahfud ke Pak Yandri. Saya tidak tahu apakah itu betul. Tapi kalau betul, makanya saya bilang kalau benar itu salah, melanggar etika birokrasi juga. Ya mudah-mudahan nanti segera diklarifikasi. Kan tidak boleh ya urusan pribadi, urusan tahlilan, urusan syukuran itu lalu menggunakan kop yang stempel menteri. Karena itu berarti lalu menjadi tugas kementerian. Nanti kita tunggu aja lah. Tapi kalau itu terjadi mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Terkait dengan pernyataan Pak Yusril yang sebelumnya menyatakan bahwa peristiwa 98 bukan termasuk pelanggaran HAM berat. Padahal ketika di zaman Pak Mahfud memimpin tim untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden penyelesaian pelanggaran HAM secara non-yudisial, 12 pelanggaran HAM diakui termasuk 98. Itu bagaimana Pak Mahfud? Gini, yang menurut undang-undang ya, menurut TAP MPR, pelanggaran HAM berat itu harus diselidiki. Sesudah diselidiki ada 18 pelanggaran HAM berat. 5 sudah diadili. Ya, tapi 34 tersangkanya itu bebas semua. Jadi yang boleh menyatakan pelanggaran HAM berat itu terjadi atau tidak terjadi tentu bukan Menkumham. Yang boleh mengatakan itu hanya Komnas HAM menurut undang-undang. Nah, kalau Komnas HAM keliru dalam menyimpulkan itu nanti perlu dikomunikasikan dengan Komnas HAM. Oleh sebab itu waktu saya dulu, karena menurut undang-undang yang menentukan pelanggaran HAM berat itu adalah Komnas HAM, maka apa yang ditetapkan oleh Komnas HAM dilaksanakan seperti yang 12 yang sudah diakui oleh Presiden dan diapresiasi oleh PBB. Karena itu ditetapkan oleh lembaga yang menurut undang-undang berwenang menetapkan. Sebaliknya yang dipaksakan disuruh jadikan pelanggaran HAM berat, padahal menurut Komnas HAM tidak, itu saya Menko Polhukam menganggap tidak ada. Misalnya kasus KM 50, ya kan itu didesakkan oleh Pak Amin Rais dan sebagainya supaya itu ditetapkan pelanggaran HAM berat. Saya bilang ya bilang dong Komnas HAM. Kalau Komnas HAM bilang begitu kita laksanakan. Kasus Kanjuruhan yang menewaskan 156 orang, itu kan diminta agar dijadikan kasus pelanggaran HAM berat. Saya bilang Komnas HAM udah bilang begitu, itu kejahatan. Beda antara pelanggaran HAM berat dan kejahatan. Kejahatan berat korbannya bisa 200 orang, pelanggaran HAM berat itu bisa 2 orang bisa. Karena yang ditentukan itu subjek pelakunya dan korbannya serta bukti-buktinya. So far mungkin Pak Yusril agak masuk akal ketika berpikir selama ini
pelanggaran HAM berat itu tidak pernah bisa dibuktikan. Nah itu aja masalahnya. Oleh sebab itu kalau waktu saya tidak menutup kasus itu, tetapi ya sudah ditetapkan oleh Komnas HAM, diakui saja. Tapi kita tidak pernah minta maaf kepada siapapun. Wah, itu kan kesalahan pemerintah yang lalu-lalu yang sudah ditindak. Gitu ya, cukup ya. Terima kasih Pak. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, menandatangani secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya.